Nah, sekarang kita main dengan sifat-sifat akar nih. Tadi kita udah tahu persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yang A-nya tidak boleh sama dengan 0. X satunya min B plus akar D per 2A. X 2-nya min B min akar D per 2A. Sekarang, tadi yang pertama, apa syarat akar-akarnya real? Gampang, di dalam akar tidak boleh 0 kan? Berarti D lebih dari sama dengan 0. Sekarang, berarti kalau gitu akar-akarnya tidak real? Ya udah, kalau ini real supaya nggak real gimana? Ya jangan kayak begitu gitu kan? Jangan kayak begini gitu. Supaya nggak kayak gini gimana? Ya D-nya kurang dari 0. Oke? Sekarang coba kita mulai mikir tambah. Apa syaratnya suatu persamaan kuadrat akar-akarnya sama? Sama, coba sama. Kita lihat di sini. Yang satu tambah akar D, satu minus akar D gitu kan? Supaya akar-akarnya sama. Ya udah, D-nya sama dengan 0. Karena kalau D-nya 0, berarti ini tambah 0, ini kurang 0. Sami mawon kan? Ya, sama aja. Lagi pula D itu adalah diskriminan. Diskriminan, gue ingetin sekali lagi, diskriminan. Artinya adalah pembeda. Diskriminasi membeda-bedakan. Diskriminan berarti artinya pembeda. Kalau pembedanya itu 0, berarti tidak akan ada bedanya. Ya kan? D-nya 0, oh diskriminan 0, berarti bedanya 0, nggak ada bedanya. Berarti akarnya sama. Oke? Nah, supaya akar-akarnya beda, berarti apa syaratnya supaya akar-akarnya beda? Akar-akarnya beda dulu, akar-akarnya beda nih. Akar-akar sama D sama 0, akar-akar beda? D tidak sama dengan 0. Lihat, kalau D-nya 0, D sama. Kalau D-nya tidak sama dengan 0, ya beda lah. Ya nggak? Supaya beda, jangan sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 itu sama. Ya kan? Baru berikutnya, supaya akar-akarnya beda dan real. Lah. Syaratnya akar-akar beda apa? D tidak sama dengan 0. Syarat-syaratnya akar-akarnya real? D lebih dari sama dengan 0. Ini dan ini harus terpenuhin kan, dua-duanya kan? Berarti D-nya gimana supaya tidak sama dengan 0 dan lebih dari sama dengan 0? Lebih dari 0. Inilah yang membuat akar-akarnya berbeda dan real. Jelas, kalau pembedanya ada lebih dari 0, berarti kan ada kan? Yang satu plus berapa, satu min berapa, jadi beda kan? Ya nggak? Dari sini kan satunya misalnya D-nya tuh 4, berarti kan akar D-nya 2. Yang satu akarnya min B plus 2, yang satu min B min 2. Jadinya beda kan? Ya, konsep dari akar-akar berbeda dari sana datangnya. Oke? Bisa? Sekarang kita main lagi tambahan. Supaya akar-akarnya positif. Nah, loh. Nanti banyak ya akar positif, berkebalikan, bersekutu, bertabrakan, apalah namanya. Pokoknya intinya macam-macam, akar-akar bisa gini gitu dan sebagainya. Kira-kira coba akar-akarnya positif dulu. Tulis X1 lebih dari 0, X2 lebih dari 0. Kalau dia jelas-jelas positif, berarti dia real dong. Berarti syarat nomor 1, D-nya, kalau real gimana tadi? Lebih dari sama dengan 0. Nah, dua-duanya positif nih. Kalau ditambahin, jadi gimana kalau dua positif? X1 tambah X2, ya positif lah. X1 tambah X2-nya apa? Min B per A-nya harus positif. Oke, ini syarat kedua. Kalau X1 kali X2 positif, dikaliin gimana? Ya pasti positif juga dong. X1 kali X2-nya, C per A juga positif. Ini berarti syarat nomor 3. Ya. Nanti di sini jangan dihafalin, tapi dipikirin, logikain. Karena banyak kemungkinan, bisa negatif, bisa berkebalikan, bisa apalagi berlawanan, bertabrakan dan sebagainya tadi gitu kan. Jadi jangan dihafalin. Kita lihat dari konsep-konsepnya. Inti-intinya biasa kita mainin dari X1-nya gimana, X2 gimana, D-nya gimana.
Ditambahin gimana, dikaliin gimana. Oke? Contoh deh, contoh. Misalnya nih, akar-akarnya berlawanan ini, yang nomor 7 sekarang. Kalau akar-akarnya berkebalikan. Berkebalikan gimana sih berkebalikan? X1 sama dengan seper X2. Inilah berkebalikan. Kalau X1 min X2 itu berlawanan. Ini berkebalikan. Berarti gimana kalau X1 sama dengan seper X2? Coba, kira-kira syaratnya apa? Kaliin aja lah. X1 kali X2 1. Berarti C per A sama dengan 1, C sama dengan A. Tapi jangan lupa ya, D-nya lebih dari sama dengan 0. Harus real syarat utama ya, dia real. Oke? Bisa ya kira-kira ya? Sip.